Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar sekalian sahabat smart? Perkenalkan, nama saya Nusriani dengan NIM 2120203886108025. Mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Parepare. Adapun video pembelajaran kali ini merupakan tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis IT dengan dosen pengampu Dr. Usman Nur MAG. Adapun pembahasan kali ini yaitu penerapan Gerlach dan Eli dalam model pengembangan pembelajaran pendidikan agama Islam. Latar belakang desain pembelajaran merupakan prinsip-prinsip penerjemahan dalam pembelajaran dan instruksi ke dalam rencana-rencana untuk bahan-bahan dan aktivitas-aktivitas instruksional. Lebih lanjut, mereka mengatakan bahwa desain pembelajaran dapat dianggap sebagai suatu sistem yang berisi banyak komponen yang saling berinteraksi. Komponen-komponen tersebut harus dikembangkan dan diimplementasikan untuk kelengkapan suatu instruksional. Pengertian desain pembelajaran. Desain pembelajaran dapat dimaknai dari berbagai sudut pandang, misalnya sebagai disiplin, sebagai ilmu, sebagai sistem, dan sebagai proses. Sebagai disiplin, desain pembelajaran membahas berbagai penelitian dan teori tentang strategi serta proses pengembangan pembelajaran dan pelaksanaannya. Sebagai ilmu, desain pembelajaran merupakan ilmu untuk menciptakan spesifikasi pengembangan, pelaksanaan, penilaian, serta pengelolaan situasi yang memberikan fasilitas pelayanan pembelajaran dalam skala makro dan mikro berbagai mata pelajaran pada berbagai tingkatan kompleksitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan desain pembelajaran adalah praktek penyusunan media teknologi komunikasi dan isi untuk membantu agar dapat terjadi transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan peserta didik. Proses ini berisi penentuan status awal dari pemahaman peserta didik, perumusan tujuan pembelajaran, dan merancang perlakuan berbasis media untuk membantu terjadinya transisi. Idealnya, proses ini berdasar pada informasi dari teori belajar yang sudah teruji secara pedagogis dan dapat terjadi hanya pada siswa dipandu oleh guru atau dalam latar berbasis komunitas. Adapun komponen utama desain pembelajaran. Komponen utama dalam desain pembelajaran adalah yang pertama, pembelajar atau pihak yang menjadi fokus yang perlu diketahui meliputi karakteristik mereka, kemampuan awal dan prasyarat. Yang kedua, tujuan pembelajaran umum dan khusus adalah penjabaran kompetensi yang akan dikuasai oleh pembelajar. Yang ketiga, analisis pembelajaran merupakan proses menganalisis topik atau materi yang akan dipelajari. Yang keempat, strategi pembelajaran dapat dilakukan secara makro dalam kurun 1 tahun atau mikro dalam kurun 1 kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, bahan ajar adalah format materi yang akan diberikan kepada pembelajar. Selanjutnya, penilaian belajar tentang pengukuran kemampuan atau kompetensi yang sudah dikuasai atau belum. Adapun model pengembangan Gerlach dan Eli. Model pengembangan Gerlach dan Eli merupakan suatu metode perencanaan pengajaran yang sistematis
Model ini menjadi suatu garis pedoman atau suatu peta perjalanan pembelajaran, karena dalam model ini diperlihatkan keseluruhan proses belajar mengajar yang baik, sekalipun tidak menggambarkan secara rinci setiap komponennya. Dalam model ini juga diperlihatkan hubungan antara elemen yang satu dengan yang lainnya, serta menyajikan suatu pola urutan yang dapat dikembangkan dalam suatu rencana untuk mengajar. Unsur-unsur dalam desain instruksional yang dikembangkan oleh Gerlach dan Ely. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus bersifat jelas, tidak abstrak dan tidak terlalu luas dan operasional agar mudah diukur dan dinilai. Yang kedua, menentukan isi materi. Bahan atau materi pada dasarnya adalah isi dari kurikulum, yakni berupa mata pelajaran atau bidang studi, topik atau subtopik dan rinciannya. Yang ketiga, menurut kemampuan awal atau penilaian kemampuan awal siswa. Kemampuan awal siswa ditentukan dengan memberikan tes awal. Yang keempat, menentukan teknik dan strategi. Menurut Gerlach dan Ely, strategi merupakan pendekatan yang dipakai pengajar dalam memanipulasi informasi, memilih sumber-sumber, dan menentukan tugas peranan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, pengelompokan belajar. Yang keenam, menentukan pembagian waktu atau allocation of times. Selanjutnya, menentukan ruang atau allocation of space. Selanjutnya, memilih media instruksional yang sesuai. Kemudian, mengevaluasi hasil belajar, dan yang terakhir, menganalisis umpan balik. Kelebihan dan kekurangan model pengembangan desain instruksional pembelajaran Gerlach dan Ely. Adapun kelebihan model pengembangan desain instruksional pembelajaran Gerlach dan Ely ada dua. Yang pertama adalah sangat teliti dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, cocok digunakan untuk segala kalangan. Kemudian, kekurangan model pengembangan desain instruksional pembelajaran Gerlach dan Ely ada dua. Yang pertama adalah terlalu panjangnya prosedur, perancangan, desain, dan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah tidak adanya tahapan pengenalan karakteristik siswa. Demikianlah video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.